Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Syaputri dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Saya akan menjelaskan tentang negara dan unsur-unsurnya, baik dalam perspektif hukum Islam dan kewarganegaraan modern. Pengertian negara menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, negara disebut daulah, yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Negara dalam Islam adalah sebuah lembaga yang bertugas menegakkan keadilan, menjaga agama, dan mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan syariat Allah. Tujuan utama negara Islam yaitu menegakkan keadilan, menjamin kemaslahatan rakyat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melindungi hak-hak rakyat, dan menegakkan hukum Allah. 2. Pengertian negara menurut kewarganegaraan modern. Dalam konsep modern, negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, yang bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya. Tujuan negara modern yaitu melindungi warga negara, menegakkan hukum dan keadilan, meningkatkan kesejahteraan umum, memajukan kehidupan bangsa. Unsur-unsur negara, keduanya memiliki kesamaan dasar. Yang pertama, unsur negaranya yaitu rakyat. Dalam perspektif hukum Islam, rakyat yaitu adalah umat Islam yang menjadi warga negara dengan hak dan kewajiban sesuai syariat. Sedangkan dalam kewarganegaraan modern, umat adalah sekelompok orang yang mendiami wilayah dan tunduk pada pemerintahan yang sah. Lalu ada unsur negara yaitu wilayahnya. Dalam perspektif hukum Islam, wilayah adalah daerah kekuasaan Islam dikenal dengan dar atau al-Islam atau wilayah Islam. Sedangkan dalam kewarganegaraan modern, wilayah adalah batasan geografis yang diakui secara hukum internasional. Yang ketiga, pemerintahannya. Dalam hukum Islam, pemerintahan disebut dengan khalifah, amir, atau imam yang menjalankan syariat dan melindungi rakyat. Sedangkan dalam kewarganegaraan modern, pemerintah adalah yang menjalankan konstitusi dan hukum positif. Yang keempat, ada unsur negara menurut kedaulatan. Dalam hukum Islam, kedaulatan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya pelaksanaan hukumnya. Sedangkan dalam kewarganegaraan modern, kedaulatan yaitu yang berada di tangan rakyat atau demokrasi. Adapun penjelasannya secara spesifik yaitu dalam fungsi negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Yang pertama, ada pengertian keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu berarti tidak membedakan warganya untuk memperoleh hak kesempatan yang sama dalam kehidupan ekonomi, hukum, pendidikan, dan kesejahteraan tanpa adanya penindasan atau diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, keadilan sosial tercantum dalam sila kelima, yaitu yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti tidak membedakan statusnya, baik dia kaya, miskin, pejabat sekaligus, ataupun presiden, tidak membedakan. Lalu ada fungsi negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Fungsi negara sebagai untuk menegakkan hukum dan keadilan, yang menjamin bahwa semua warga mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap korupsi atau pelanggaran HAM. Yang kedua, dapat melindungi hak warganya, seperti negara wajib menjaga hak asasi manusia, hak atas pekerjaannya, pendidikan, dan kesehatan. Dalam kesehatan, seperti program pelindungan sosial, adanya bantuan BPJS, adanya bantuan pendidikan, dan jaminan ketenagakerjaan. Yang ketiga, mengatur pemerataan ekonomi negara.
yaitu mencegah kesenjangan sosial melalui kebijakan ekonomi yang adil, seperti pajak progresif, subsidi bagi masyarakat kurang mampu, serta pemerataan pembangunan. 4. Memberikan pelayanan publik. Negara harus menyediakan layanan kesehatan gratis, pendidikan wajib pelajar, infrastruktur daerah bagi daerah yang terpencil. Yang kelima, menciptakan kesejahteraan umum negara. Berarti negara memastikan rakyat hidup makmur dan aman melalui kebijakan sosial dan ekonomi, program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, serta pembangunan desa. Fungsi negara menurut perspektif Islam yaitu menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan, menjaga 5 prinsip dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesimpulannya, fungsi negara dalam mewujudkan keadilan sosial adalah menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak warga negara, mendistribusikan kesejahteraan secara adil, memberikan pelayanan dan perlindungan, mencegah penindasan dan kesenjangan sosial. Baik dalam pandangan Islam maupun Pancasila, negara harus menjadi alat untuk mencapai masalah atau kemaslahatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.